mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu.
Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuka Alkitab. Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Ulangan 10 ayat 20 hingga 22. Tapi sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Hanya puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Bapa, karena penyertaan dan kasih-Mu sampai malam hari ini. Dan bersama-sama kami akan memahami kebenaran firman Tuhan. Bukalah hati dan terangilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman yang akan kami baca boleh menjadi dasar hidup beriman dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu telah siap untuk disapa. Dalam nama Yesus, firman yang hidup. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan dari Kitab Ulangan 10 ayat 20 sampai dengan 22 yang menyatakan, engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepadanya lah haruslah engkau beribadah dan berpaut, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Dialah pokok puji-pujianmu dan dialah Allahmu yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat yang telah kau lihat dengan matamu sendiri. Dengan 70 orang nenek moyangmu pergi ke Mesir, tetapi sekarang ini Tuhan Allahmu telah membuat engkau banyak seperti bintang-bintang di langit. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kitab Ulangan bukanlah kitab yang melanjutkan kisah yang tercantum dalam kitab lain dari Pentatuk, 5 kitab yang sebelumnya. Tetapi kitab ini mengulangi banyak bahan, baik yang berupa cerita maupun hukum dari kitab Pentatuk lainnya. Sekalipun banyak terdapat pengulangan, tetapi ada juga perbedaan yang menyolok antara kitab Ulangan dan kitab-kitab yang lain. Yaitu Ulangan tidak berupa kisah, hanya wejangan atau nasihat. Wejangan-wejangan ini mengajak dan menasehati umat Israel supaya tetap setia pada perjanjian yang diadakan di Gunung Sinai dan yang sekarang diperbaharui. Ibu bapak, saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada saat Musa memberi wejangan, ia mungkin merasakan akhir dari kehidupannya, karena Allah tidak memberi ia untuk masuk ke tanah Kanaan. Bagian ini merupakan wejangan atau pidato Musa untuk mengingatkan perjalanan umat Israel dari Gunung Horeb, Sinai ke Kades Barnea. Peringatan Musa menjadi penting karena generasi yang akan masuk ke tanah Kanaan bukanlah generasi yang mengalami perjanjian di Gunung Sinai. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika seseorang memberi bantuan dan perhatian kepada orang lain, biasanya banyak syarat yang diajukan atau diikuti. Banyak permintaan pada saat kita mau mengikuti seseorang. Ada saja yang dia mau.
Apakah kita harus begini? Apakah kita harus begitu? Pada saat kita mau mengikutinya, pada saat Ia mau memperhatikan kita. Ketika Tuhan menolong dan terus mengasihi Israel, apakah Tuhan meminta banyak hal untuk mereka lakukan? Tuhan hanya meminta agar mereka takut akan Dia. Takut dalam arti kata harus bersyukur. Mereka mengerti akan perjalanan mereka di mana nenek moyang mereka keluar dari tanah Mesir. Banyak yang mereka lakukan, banyak yang mereka alami di tanah, di gurun pasir. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan hanya meminta agar mereka takut akan Dia, memuji dan beribadah kepadanya, serta hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Hal ini bukanlah suatu perintah yang berat. Bangsa Israel justru melakukan banyak hal untuk berhala-berhala daripada memuji, memuliakan Tuhan Allah yang telah menuntun mereka keluar dari Mesir. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan meminta mereka takut akan Dia, tujuannya adalah untuk kebaikan mereka sendiri, untuk kebaikan mereka di masa yang akan datang. 40 tahun ditanam di padang gurun perjalanan mereka, Allah memberi untuk generasi yang baru yang akan masuk ke tanah Kanaan. Tapi pada saat itu mungkin nenek moyang mereka tidak bercerita bagaimana orang tua, keluarganya, nenek moyangnya pada saat keluar dari tanah Mesir. Generasi yang akan masuk ke tanah Kanaan, generasi yang baru, generasi yang tidak pernah mungkin mereka tahu bagaimana orang tuanya, nenek moyangnya keluar, bagaimana nenek moyangnya diperbudak di tanah Mesir. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus, agar mereka menikmati berkat-berkat Tuhan pada saat tujuan mereka untuk kebaikan mereka sendiri. Mereka harus menyadari bahwa bukan karena kebaikan mereka, tetapi karena kasih Tuhan kepada nenek moyangnya sehingga mereka terpilih menjadi umat pilihan. Allah begitu setia kepada nenek moyangnya Abraham, Ishak dan Yakub. Umat pilihan, Ia tetap mengasihi mereka, bahkan membuat jumlah mereka sangat banyak. Meski mereka selalu mengeraskan hati untuk melawan Allah. 70 orang keluarga Yakub yang masuk ke Mesir, yang Allah bikin, yang Tuhan bikin, begitu banyak seperti bintang-bintang di langit. Pada saat Tuhan meminta mereka untuk takut akan Tuhan, itu sangat wajar. Tuhan, mereka juga sangat wajar Tuhan mereka memberi mereka menyunati hati, karena bangsa itu yang disebut dengan keras tengkuk, keras kepala, suka melawan kepada Allah. Pada saat mereka disuruh menyunat hati supaya mereka taat kepada Allah, tidak terpengaruh dengan segala sesuatu yang akan mereka jalani dalam kehidupan ke depan, mereka harus memuji dan memuliakan Allah. Karena Allah senantiasa mengasihi mereka dengan sungguh-sungguh. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bangsa Israel yang harus belajar menjaga hati dalam kekudusan dan melembutkannya untuk dapat mendengar serta mentaati Tuhan. Mereka juga patut mengasihi orang-orang asing yang akan mereka temui, karena mereka dulu juga sebagai orang asing di tanah orang. Mereka pun dapat hidup mengasihi sesama mereka, mengasihi orang-orang asing yang mereka temui sebagaimana mereka telah Tuhan kasihi selama berada sebagai orang asing di negeri pembuangan dan di padang gurun.
Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tidak menuntut banyak hal dari setiap umatnya. Kita hanya diminta untuk takut dan taat kepadanya. Hal itu tidak memberatkan, justru membuat kita merasa damai dalam menjalani kehidupan ini. Ingatan akan kasih setia Tuhan membuat kita terus berjuang untuk memuliakan Tuhan di sepanjang hidup kita. Apalagi di dalam saat-saat sekarang ini, di dalam pandemi COVID-19, kita dituntut oleh Tuhan untuk saling menjaga kesehatan, menjaga situasi, kondisi dimanapun kita berada, untuk dapat menyatakan kasih Tuhan di dalam kita memelihara tubuh, kesehatan kita, untuk dapat memuji dan memuliakan Tuhan. Sebagai balasan atas kasih dan kesetiaannya, takutlah akan Tuhan dan taatlah perintahnya. Kasihilah orang-orang di sekitarmu. Tuhan Yesus tidak pernah menuntut apapun dari kita. Tuhan Yesus hanya menuntut bahwa kita harus setia, kita harus taat, kita akan datang beribadah, memuji, memuliakan kebesarannya. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang beriman, untuk wajib dilakukan di berbagai keadaan, baik senang maupun susah, tetaplah kuat, setia, sabar, saling menolong, memperhatikan, dan sebagainya. Hidup bersyukur, baik benar di saat sukses, bisa jadi lebih mudah dilakukan. Tetapi di saat sulit dan berat, seperti saat sekarang ini, tak mudah. Tetapi bukan berarti tidak mungkin. Karena itu, tetaplah menjadi orang Kristen yang mencerminkan kehendak Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri firman kita, karena begitu besar kasih Allah akan kita sampai saat ini kita diajar untuk takut akan Dia, mengucap syukur senantiasa di dalam setiap saat, susah dan senang kita pun kita akan mengucap syukur kepadanya. Amin.
Ibu Bapa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa siapa? Allah Bapa yang bersemayam dalam kerajaan sorga, Bapa yang baik. Begitu indah firman itu ya Tuhan, di mana Engkau mengajar kami untuk takut akan Engkau, datang memuji dan memuliakan kebesaran nama-Mu, datang beribadah kepadamu ya Tuhan, agar kami tahu bersyukur akan begitu besar kasih-Mu sepanjang hidup di dalam kehidupan kami yang kami rasakan hingga pada jam saat ini. Bapa di surga, kami berdoa bagi gereja-gereja dan persekutuan di Indonesia. Engkau lebih tahu ya Bapa, persekutuan gereja ini. Tuhan mau memberkati kami semua, khususnya gereja-gereja di muka bumi ini ya Bapa, yang boleh ambil bagian di dalam ibadah apapun. Biarlah Engkau memberkati kami semua di dalam segala hal ya Tuhan. Bapa, kami berdoa bagi pelayanan GPIB, khususnya Jemaat Galilea. Tuhan mau memberkati Ketua Majelis Jemaat kami, Pendeta Marji, Jemaat, Presbiter, Komisi-komisi, Unit Misionaris, Yapendik, BPPJ, semuanya ya Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan di gereja ini ya Tuhan. Kiranya senantiasa Tuhan mau memberkati kami semua, agar kami dapat melakukan segala tugas tanggung jawab pelayanan kami dengan baik dan benar, hanya untuk memuji dan memuliakan kebesaran nama-Mu. Bapa di surga, kami boleh berdoa bagi bangsa dan negara kami dalam segala situasi apapun, dalam segala kerja dan karya layan pemerintah. Tuhan mau memberkati pemimpin pemerintah kami, Presiden Jokowi berserta semua stafnya, anak-anak-Mu yang ada di dalamnya. Tuhan berkati mereka dengan segala tanggung jawab mereka ya Tuhan, agar pemerintah bangsa kami boleh berjalan seturut kehendak-Mu, takut akan Engkau dalam melakukan segala tugas pekerjaan mereka masing-masing. Dalam segala situasi apapun Tuhan, Kau ada untuk menolong, membantu, memberi kekuatan, kesehatan bagi mereka semua. Bapa di surga, kami pun berdoa bagi keluarga-keluarga dalam persekutuan yang bersuka cita saat ini ya Tuhan. Engkau lebih mengetahui segala sesuatunya ya Bapa bagi mereka semua di dalam keadaan apapun ya Tuhan. Tuhan ada untuk mereka, Tuhan memberkati mereka khususnya di dalam sepekan ini, di mana Engkau menambahkan 1 tahun umur mereka Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati mereka dalam sukacita mereka. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka di dalam apapun yang mereka lakukan. Bapa di surga, kami pun berdoa bagi keluarga-keluarga, khususnya siapapun itu ya Bapa, dari sektor 1 hingga ke sektor 6. Tuhan berkati mereka, Tuhan tahu segala pergumulan mereka, Tuhan tahu segala sukacita mereka. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka dalam keadaan apapun, situasi apapun. Tuhan memberi kekuatan dan kesehatan kepada mereka. Terima kasih Allah Bapa di surga. Kami pun berdoa bagi mereka yang terdampak virus COVID-19 Tuhan. Engkau Maha Kasih, Engkau tahu mereka ya Tuhan. Keluarga yang kehilangan anggotanya, keluarga yang berdampak dengan ekonomi, Tuhan Engkau tahu segala sesuatunya. Engkau memampukan mereka untuk dapat masuk di dalam situasi apapun, berdamai dengan situasi apapun ya Tuhan, agar segala sesuatunya Engkau kuatkan mereka, Engkau limpahkan anugerah dan berkat-Mu bagi mereka di dalam segala situasi apapun. Tuhan Yesus, kami pun berdoa bagi orang-orang yang mengalami situasi dalam memasuki fase normal ini ya Tuhan.
sebagai masyarakat, sebagai pemerintah, kami sebagai gereja yang ada Tuhan. Siapkan kami semua ya Tuhan, biarlah kami tahu akan kesehatan kami sendiri. Kami pun akan menjaga situasi dan kondisi untuk pemerintah bangsa pun ya Tuhan. Para medis, TNI, Polri, Tuhan berkati semuanya dalam menjaga situasi pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Allah Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya permohonan doa kami ya Tuhan yang jauh dari sempurna. Karena Engkau yang akan menyempurnakannya. Ampun salah dosa dan kelemahan kami. Hanya di dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan kiranya namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat.
Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita pergi dalam pengutusan yang Tuhan percayakan bagi kita. Jalanilah pengutusan kita dengan takut akan Tuhan, senantiasa mengasihi Dia dengan segenap hati. Karena itu, Ia telah terlebih dahulu mengasihi kita dan tak pernah melingkupi kita. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana.